Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Ya, semangat sekali ya pagi ini. Baiklah, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya Nak ya. Iya, bagus. Oke, sebelum kita mulai marilah kita berdoa. Siapa kerja kelasnya di sini Nak? Oke, pimpin doanya Nak. Siap, bro. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa semoga kegiatan layanan yang akan diberikan yang akan kita laksanakan terlaksana dengan lancar pembayaran. Amin. Untuk itu, sebelum kita belajar, siapakah yang akan duduk? Yang absen, Nak? Yang absen siapa? Bu, tolong ditekan suaranya Bu, bebas suara Bu. Oke, siapa yang alfa Nak? Ada yang alfa? Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti anak ibu semangat ya untuk melaksanakan layanan hari ini bersama ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya Nak. Oh ya, sebelumnya anak-anak ibu pernah nggak melaksanakan layanan Pascal? Belum ada Nak? Belum. Hari ini kita akan melaksanakan layanan Pascal yang berjudul yang bertema tentang motivasi, meningkatkan motivasi belajar. Mungkin ada di antara anak ibu yang sering cabut, yang sering alfa, tidak membuat tugas, catatan tidak lengkap. Padahal kita akan melaksanakan ujian. Syarat untuk melaksanakan ujian apa Nak? Harus melengkapi tugas. Itu berupa catatan agar nilai kita bagus untuk penambahan nilainya ya Nak. Oke, kapan kita ujian? Udah selesai tuh catatannya? Udah. Alhamdulillah. Sebentar anak ibu ya. Kalau menurut anak ibu, apa hal yang menyebabkan kita tidak membuat tugas, tidak membuat PR, cabut alfa? Coba Jasmine, apa kira-kira Nak? Latar belakang ketika tidak ada membuat tugas? Karena bermain. Gitu. Oke. Kata siapa Nak? Anak ibu?
Bluetooth mode. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dunia. Namun, tidak ingin sesuai yang satu ini. Iya Pak, mana nomor ruang? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Halo Ibu Reni. Ya, belajar. Yakin? Halo Ibu Reni, sudah siap? Udah mulai, Bu. Semalam aku WhatsAppan, terus main game Halo Bu Reni. dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Saya chat saja ya Bu ya. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Yang ketiga, anak ibu mampu mendesain bagaimana pelajaran yang baik untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. Untuk itu anak ibu minta kalian membagi secara 3 kelompok. Atau kelompok 1 ya nak ya. Kelompok 2, ajak sini nak. Masuk gabung sini saya. Oke, buat kelompok nak. Gabungan. Buat kelompok nak. Buat kelompok. Siap nak? Sudah. Nah, setelah ibu bagi kelompok, kalian akan mendiskusikan apa itu inti dari video tersebut. Sudah selesai nak? Oke, sambil itu mendiskusikan apa itu kesimpulan dari video, ibu akan menayangkan PPT tentang cara atau jenis atau karakteristik yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Kejadian pelajaran. Iksan sebanyak suatu. Nah, itu. Apa itu motivasi nak? Ayo. Motivasi merupakan proses memberi semangat, arahan, dan kegigihan perilaku. Motivasi dalam belajar merupakan dorongan jiwa membuat seseorang bergerak untuk melakukan tindakan yang produktif, baik yang berorientasi dalam menghasilkan hasil yang baik pada
Ini mendapatkan perintah keras. Oke. Konten-konten motivasi ada yang berupa angka, hukuman, hadiah, pengetahuan hasil, materi, tugas berupa ulangan. Nah, ini yang kita lihat tadi. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, cita-cita, kondisi, kemampuan, kondisi sosial, lingkungan, dan sebagainya. Oke, setelah kita memperlihatkan kue-kue tadi, baik kue-kue tadi, nah kan ibu juga telah membagikan video. Anak ibu buat secara kelompok satu mana nak? Ini kelompok satu. Pasti kalian buat itu ringkasan makna dari menganalisis motivasi belajar yang ada dalam diri. Nah, apa itu motivasi yang ada dalam diri kamu? Ya, yang kelompok dua mana nak? Kelompok dua, mengungkapkan faktor-faktor yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar anak ibu. Ngerti? Ada yang bertanya kan? Yang ketiga, anak ibu kelompok tiga mana? Ini buat strategi apa yang akan kalian lakukan agar motivasi belajar kalian terpenuhi, tercapai. Ayo buat nak. Yang ada dalam diri anak ini. Buat secara kelompok nanti kalian diskusikan ya nak ya. Oke, anak ibu kelompok dua mana? Kelompok dua. Nah, kalian cari ya nak ya faktor-faktor yang akan memacu kita termotivasi. Yang pertama adalah membahagiakan orang tua. Apa tadi itu? Macam-macam kan tadi kan nak? Oke, kalian buat ya nak ya. Kelompok tiga mana? Ini. Kalian kan membuat strategi belajar yang baik. Misalnya tidur yang cukup, tidak main HP terlalu lama, kan banyak tuh strateginya tuh. Membuat tugas pada waktunya, tepat pada waktunya. Kan buat tuh nak, baca. Nanti kita sampaikan ya nak ya. Membuat tugas pada waktunya, tepat pada waktunya. Kan buat tuh nak, baca. Nanti kita sampaikan ya nak ya. Sudah sayang? Sudah nak? Ayo.
kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nah, kalian cari ya nak ya. Faktor-faktor yang akan memacu kita termotivasi. Yang pertama adalah membahagiakan orang tua. Apa tadi itu? Macam-macam apa tadi kan nak? Oke, kalian buat ya nak ya. Kelompok 3 mana? Ini. Kalian kan membuat strategi belajar yang baik. Misalnya, tidur yang cukup, tidak main HP terlalu lama. Kan banyak tuh strateginya tuh. Membuat tugas pada waktunya, tepat pada waktunya. Kan? Buat tuh nak, buat ya. Nanti kita tampilkan ya nak ya. Bisa saya? Waktunya cuma 10 menit ya nak.
terbagi beberapa macam, yaitu motivasi teori spekulasi, yaitu motivasi sangat dipengaruhi oleh fokus kontrol. B. Motivasi intrinsik merupakan teori humanistik ditetapkan oleh Charlie Roger. C. Motivasi intrinsik, motivasi intrinsik yang dikatakan untuk mendorong perilaku kontributif individu ditawar dalam bentuk sistem. D. Konvergensi motivasi intrinsik, pendekatan kognitif terhadap motivasi adalah bentuk intrinsik yang membutuhkan siswa untuk berpikir melalui konsekuensi dari tindakan mereka. Itulah hasil diskusi kami. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, nak? Enggak. Contoh, kayak itu motivasi itu yang intrinsik itu apa contohnya? Ada yang tahu? Udah? Sudah ada yang tahu? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Ya, contohkan hasil diskusinya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dalam belajar adalah cita-cita, ingin membanggakan kedua orang tua, ingin mendapatkan peringkat kelas, hadiah, dukungan orang tua, dan mendengar cerita dari pengalaman yang lain. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi adalah berupa cita-cita. Terus kita ingin membanggakan kedua orang tua. Oke, ada yang bertanya dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi? Tidak ada, nak? Oke,
dicapai. Dokter-dokter yang mempengaruhinya? Ada nak? Dokter-dokter yang mempengaruhi kita. Ayo satu. Motivasi adalah kekuatan yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk menolong siswa belajar dan memahami. Contoh motivasi ialah kita ingin membanggakan kedua orang tua, ingin mencapai cita-cita, ingin mendapatkan ranking yang bagus.
Dari